Ini pertanyaan dari penyidik ini ya, yang real betul-betul yang ditanyakan ini berhadapan dengan satu kasus yang ditanyakan langsung kepada saya. Saya akan menjawab ini, sekalian mengedukasi juga masyarakat supaya masyarakat tahu. Pertanyaannya begini, apa Pak bedanya akte palsu dengan akte yang tidak benar isinya itu? Nah ini beda. Sebelum saya jelaskan, saya mau kasih tahu dulu apa itu akte yang disebut dengan akta autentik. Akta autentik itu terdiri dari dua, satu akte pejabat dan dua akte autentik lainnya yang dipersamakan dengan akte pejabat itu. Apa itu yang disebut dengan akte pejabat? Contoh konkretnya itu adalah KTP kita, surat kematian ya, yang bersifat deklaratif yang diberikan oleh kewenangan negara kepada pejabat yang membuat sesuatu pernyataan yang berlaku secara autentik. Autentik artinya itu dia memiliki kekuatan ya. Kekuatan itu ada pada warkah yang dibuat disimpan dalam repotorium pejabat tersebut. Jadi akta autentik itu yang kita pegang KTP ya, surat kematian, apapun namanya itu bisa hilang dan bisa digantikan dengan kutipan, turunan, salinan dan lain sebagainya. Jadi ingat ya, aslinya akte autentik ataupun akte pejabat itu ini sama ya, yaitu adalah warkah yang ada di dalam repotorium pejabat yang membuat atau openbare ambtenaren ataupun juga publiken ambtenaren. Itu akte pejabat. Itu juga autentik. Nah, apa itu akte autentik? Akte autentik itu kita bisa lihat contoh yang paling konkret adalah akte notaris. Ya, akte autentik yang dibuat oleh notaris itu adalah akte yang dibuat oleh kemauan para pihak ataupun yang bersifat deklaratif oleh para pihak diaktekan. Artinya itu secara formal sudah diatur dalam aturan undang-undang itu bentuknya dan lain sebagainya itu, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi saya ulangi lagi, yang disebut dengan keautentikan akte itu bukan terletak pada salinan apapun turunan ataupun kutipan yang kita pegang itu, bukan, tapi pada repotorium ataupun pendaftaran warkah yang ada di dalam akte tersebut. Nah pertanyaannya berikut, katanya Pak, apa bisa kita jebak Pak dengan apa, bukan jebak, kita jerat dengan akte autentik itu dengan pasal 266 seperti yang disebut dalam peraturan undang-undang hukum pidana itu ya, seperti yang kita lihat dalam pasal 26 itu mengenai memberikan keterangan tidak benar dalam akte autentik, vervalsen opmaken van authentieke akte. Memberikan tidak benar itu artinya ialah aktenya itu benar, dibuat melalui prosedur yang benar, dibukukan ataupun didaftarkan dalam repotoriumnya. Semua benar, namun isinya yang tidak benar, itu yang bisa dijerat dengan pasal 266. Nah, bagaimana dengan akte palsu? Akte palsu itu tidak dikenal dalam akte dalam 266. Kalau akte palsu itu contoh yang paling konkret itu adalah akte yang dibuat di pasar loak yang tidak jelas, itu dibuat seolah-olah ada, ataupun notarisnya sudah pensiun lama ya, notarisnya sudah meninggal dunia atau pejabat sudah meninggal dunia masih ada akte itu, atau dibuat seolah-olah ada akte dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan akte palsu, tapi tidak bisa dikenakan pasal 266. Yang bisa dikenakan pasal 264, 263 yungto pasal 264 itu yang bisa dijerat. Nah, akte palsu ini juga bisa dibuat oleh orang-orang dengan menggunakan seolah-olah asli di dalam akte. Misalnya contoh, ada akte yang nomornya itu diselip, contoh misalnya nomor 16A dibuat. Nah, itu bisa jadi akte palsu karena tidak dikenal dalam aturan numerik repotorium itu. Tidak ada yang mengenal 1A, 2A, 3A, 16A, 17A. Satu tempo yang kita ketemu adalah akte tersebut diselip-selipkan atau tidak terdaftar dalam repotorium. Itu masuk dalam akte palsu. Nah, setelah saya menjelaskan ini, saya percaya sekarang sudah kita mengenal apa bedanya akte palsu dengan akte yang tidak benar isinya. Ya, dan bagaimana pula Pak? Yang ketiga pertanyaannya, bagaimana pula dengan warmaking Pak, ataupun penandaan ataupun daftar? Warmaking yang dilakukan oleh notaris itu bukan akte autentik. Itu hanya mendaftarkan perjanjian underhand ataupun di bawah tangan kepada repotorium notaris. Jadi itu bukan akte yang disebut dengan akte autentik, itu tetap akte underhand, akte di bawah tanah. Nah, yang saya mau sampaikan juga yang mungkin lebih penting lagi adalah bagaimana Pak kalau seandainya nomor tersebut misalnya ganda dan sebagainya. Nomor ganda pasti salah satu dari akte tersebut tidak benar. Jadi kalau nomornya ganda
tidak benar, berarti dia palsu. Tapi kalau dia nomornya ganda, tapi dia prosedurnya benar ya, ia bisa disebut asli, tapi dilihat dari sebagaimana yang kita tahu, yang mana lebih dahulu dibuat itu yang asli, yang belakangan adalah yang palsu. Demikianlah yang saya mau jelaskan pada sahabat-sahabatku, para subscriber yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan dan terus bekerja dan jaga kesehatan dan sukses.